Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya di minggu pertama dan ketiga, dan hari Selasa kedua dan keempat. Selasa 28 Maret 2023. Kali ini talk show Yamuger berjudul Persiapan Pemusik Ibadah. Sahabat RPK, talk show ini adalah kerjasama dari Yamuger Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Di studio sudah sama saya ada Mas Abe. Selamat malam, Selamat malam Mas. sahabat RPK. Selamat malam, Bung Franky. Apa kabar Mas? Good, Good ya. Oke. aman terkendali. Aman terkendali. Siap. Oke. Kita mau langsung aja kali ya. Persiapan pemusik ibadah. Oke. Kita mau mulai dari mana Mas Abe? Sebentar. Ini yang mau disiapin apa dulu nih? Malam ini kita bicara tentang technical, sahabat RPK. Technical. Jadi karena beberapa waktu belakangan kita udah bahas mengenai yang non teknis. Non teknis. Sekarang kita membahas tentang persiapan teknis. Dan saya akan bertanya-tanya banyak banget nih. Oke, Silakan Mas Abe. ya. Jadi gini, Oke. entah mengapa Hmm? seminggu yang lalu aku terpikir soal urusan persiapan ini. Ya. Terus karena ada beberapa hal. Salah satunya ya ada pertanyaan murid, ada pertanyaan teman pengiring juga dengan berbagai macam masalahnya, Ya. termasuk teman-teman PNJ dan permasalahannya vokalis gitu ya. Oke. Yang lalu ujung-ujungnya aku memang nggak bisa kasih solusi kalau Kalau persiapan pengiring ibadah hanya diandalkan ketika latihan di gereja itu. oke. Maksudnya pamannya ibadah hari Minggu ya, latihan hari Kamis ya. Ini lebay gitu ya. Ya. Mau Mozart pun yang ngajarin, yang mimpin latihannya. Kalau latihannya hari Kamis, baru belajar lagunya, baru tahu lagunya, baru mau coba-coba, nggak akan bisa. Nah lalu itu ujung-ujungnya jadi sesuatu yang sia-sia dibahas terus gitu. Sia-sia Nanti di rapat majelis dibahas lagi gitu ya. Kenapa sih kualitasnya kok kualitasnya begini. ya masih belum kurang baik gini. Mau dikasih pembinaan musik setahun 3 kali pun di gereja, tapi kalau Polanya masih begitu. nggak akan bisa. Oke. Jadi memang harus ada persiapan atau paling tidak nggak dari nol lah ya. Hari Kamis itu ya. Iya, umpamanya latihan hari Umpamanya hari itu Kamis. kalau hari Kamis. Ya. Kalau hari Jumat Kalau hari Sabtu. lebih gawat lagi kan. Gitu loh. Iya. Teknis nih. Nah, Jadi salah satu pertanyaan teman-teman adalah, Mas kok lu aman-aman aja sih? Ya nggak juga kali gitu kan. Iya. Nggak. Tapi lalu aku aku berkaca pada diriku, aku ingat-ingat apa yang oke, kalau mereka sampai bilang kok lu aman gitu ya, nggak usah bilang bagus lah gitu ya, paling nggak aman. aman gitu. Lalu apa yang selama ini kulakukan gitu? Lalu ku teringat pada waktu zaman dahulu kala, aku pernah menjalani 6-8 jam sehari kan main piano Main piano. di rumah, Ya. latihan.
Terus ku ingat-ingat lagi, aku ngapain aja 8 jam tuh ya gitu ya. Dan ternyata oh iya ya, aku 8 jam tuh paling tidak separuhnya tuh aku fingering. Separuhnya itu fingering. Separuhnya aku hanya melatih tangan kiriku memainkan major scale umpamanya, do re mi fa sol la si do dari C sampai C lagi. Ya. Jadi C cross, D cross, E, Ya. terus gitu. Dan sampai aku agak-agak narsis gitu. Ya. Karena aku ngeliatin jariku kok cakep banget gitu ya. Seriusan ini gitu. Dari yang jariku nggak bagus gitu ya, maksudnya masih belum luwes, sampai yang ternyata wah enak sekali ya gitu. Nah, itu membantu sekali gitu. Latihan tadi itu. Iya. Tapi aku tahu memang latihan fingering, terutama ya latihan teknik, bukan latihan lagu ya. Jadi memang yang praktis. Oke. Praktis major scale, minor scale, inversion, root inversion, first inversion, second inversion, dan semua itu gitu ya, oktav, interval dan semacam. Itu seperti yang di firman Tuhan dulu, Bung. Apa tuh? Roh itu penurut tapi daging lemah. Itu emang males banget sumpah. Itu awal memulainya itu pasti berat sekali. Mematuhi melakukan sesuatu yang kamu pikir kamu sudah bisa. Oke. Bung Franky main gitar kan? Ya. Akord D sudah tahu kan? Sudah tahu. D. D. Terus ada beberapa posisi Ya, sudah posisi tahu. ya. Tapi ketika itu dimainkan atau dibunyikan di kecepatan, di tempo tertentu, apakah sudah yakin dilatih semua? Nah, tentu tidak. Tentu tidak Tentu kan? tidak. Nah, jadi bayangkan gini. Latihan fingering itu mainin C, major scale, Major scale. di tempo 70. Oke. Tam 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 gitu ya. Ya. Tam. Udah bisa. Bisa. Tapi ini nggak cukup. Melakukan ini tadi dek, udah bisa. Nggak cukup. Ini mesti melalui proses yang namanya repetition, pengulangan. Pengulangan. Nah, pengulangan ini nggak 5 menit, nggak 10 menit. At least 15 menit. Di tempo yang sama. Di tempo yang sama. Hati harus sabar, nggak boleh naikin tempo dulu. Gitu kan? Ya. Ikuti metronom. 70 ya sudah, 70 dulu. Itu tangan kiri. Oke. Parameternya di mana? Sampai dibilang, oh ini udah bisa, atau oh ini sudah aman. Sampai muncul yang namanya muscle memory. Muscle memory. Oke. Nah, munculnya muscle memory adalah indikasinya adalah Bung Franky sudah tidak perlu berusaha keras, tidak perlu berkonsentrasi keras. Oke. Untuk memainkan yang tadi. Oke. Kita masuk di sesi yang kedua, masih di pembicaraan yang malam ini tuh teknikal banget. Iya. Teknikal banget. Tadi kita sudah di sesi 1 kita sudah ngobrolin tentang repetition. Repetition. Ya. What next? Oke.
Wasabi. Jadi tadi yang pertama kita melakukan dulu kan ya. Ya. Melakukan dulu sampai lalu Muscle memory. dan itu repetition. Mm-mm. Sampai kemudian itu menjadi muscle memory. Muscle memory. Nah, dari muscle memory Mm-mm. ada lagi. Itu harus terus. Ya. Sudah sampai jadi muscle memory harus dilatih terus, Bu. Ya. Supaya jadi finger habit. Oh, oke. Nah, ini kan. Oke. 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 Jadi gini, finger habit itu sebuah kemampuan di mana otak hanya cukup mengakses satu titik data di otak kita, Mm-mm. nih, and then sudah jalan. Mm. Kita sudah nggak mikir lagi itu. It's all reflect, Ya. ya kan? Oke. Nah, so fingering itu nanti target yang pertama sampai harus jadi finger habit. Target yang pertama tuh, Bang. Target pertama. Oke. Nah, sehingga kembali ke tadi, Bung Franky sudah tahu chord D. Mm-mm. Lalu Bung Franky mainlah lagu Suci Suci Suci. Oke. Main di D. Main di D. Tapi ternyata ibadahnya jam 7, Bung. Jam 7 pagi. Ketinggian. Ketinggian. Benar. Harus main di C. Main di C. Oke. Nah, dari proses Bung Franky latihan, repetition, Ya. jadi muscle memory, lalu sampai jadi finger habit, Bung Franky juga mendengar kan, Ya. ya kan? Ya. Sehingga di situ muncul yang namanya intuisi. Intuisi. Sehingga tanpa Bung Franky pernah latihan main lagu Suci-Suci di D, di C, Di C. tapi muscle memory udah, finger habit udah. Yang Bung Franky perlu lakukan cuma menggeser frekuensi yang Bung Franky hafal di D jadi ke C, turun frekuensinya. Oke. Biasanya Ha-ha. yang terjadi adalah main di D itu bunyinya begini, main di C ada yang tidak mirip. Mm-mm. Biasanya begitu. Ya. Kalau di gitar ya. Mm-mm. Ya. Itu kenapa tuh? Itu karena tidak mencapai itu tadi. Finger habit atau muscle memory atau apa? Ya, jadi kan gini, ketika kita melakukan fingering, Mm-mm. sebetulnya yang sedang tubuh lakukan itu tidak hanya motorik, tapi kan kita juga mendengar. Ya. Dan yang kita dengar itu kan sebetulnya nada-nada yang mempunyai interval. Mm-mm. C ke D 1, Ya, D ke E 1, E ke F setengah, ya kan? Oke. Nah, sama ketika di D, D ke E 1, Ya. E ke F begitu E ke F itu setengah, pasti sadar, oh enggak, ini harusnya 1 kok, so ke F cross. Oh ya. Iya. Oke? Ya, oke. Nah, dan seterusnya gitu. Heeh. Nah, jadi sebetulnya ketika kita sedang melakukan fingering itu semuanya dilatih. Yang kita dengar dilatih. Kita semakin paham sama interval itu. Lalu motorik juga iya. Nah, tapi namanya manusia itu di satu periode tertentu kemampuan itu bisa turun, Bung. Makanya nggak boleh berhenti. Makanya nggak boleh berhenti. Itu mesti dilatih terus. Ya. Gitu ya. Contoh kayak gini. Kita ketemu lagu yang ada modulasinya, Oke. ya. Ya. Main di C, C. terus referennya ternyata di A. Di A. Oke. Oke.
Bung Franky karena rajin berlatih, familiar tuh sama interval-interval itu. Oke. Oh aku tahu nih, ini pindahnya ke 6. Tapi ini mayor bunyinya. So aku nggak boleh A minor tapi A. Gitu kan ya? Ya. Habis itu Bung Franky nggak pernah main gitar. Lama. Itu bisa nggak tahu loh tiba-tiba ini kemana ya gitu. Oh, iya, bener. Nah itu yang lalu dibilang lupa. Sebenarnya tidak lupa. Sebetulnya bukan lupa, tapi Kurang, intuisinya iya. tumpul. Oh, intuisinya tumpul. Instingnya tumpul karena nggak diasah lagi kan. Gitu. Dan pemain musik di gereja juga harus melatih intuisi itu, menajamkan intuisi itu. Iya. Nah, karena begini, dari kita latihan fingering sampai mengiringi di ibadah itu kan perjalanannya panjang ya. Panjang ya. Panjang. Habis fingering, lalu kita belajar lagunya dulu. Habis itu baru kita setelah belajar lagunya, tahu lagunya, terus maininnya gimana? Ya, itu jangan disebutin deh, karena itu kan termasuk interpretasi non teknis ntar. Tapi secara teknis nih, Ya secara teknis gimana? contoh umpamanya lagu Allah hadir bagi kita, gitu ya. Da 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 da, gitu. 3/4 itu ya. Ya. Nah, itu mau dimainkan waltz atau tidak waltz? Ya kan? Bener kan? Iya bener. Atau umpamanya kalau di gitar, ini strummingnya bagaimana? Iya. Ya toh? Nah, ini kalau fingeringnya tadi nggak lengkap, menjawab pertanyaan itu aja bisa nggak ketemu gitu. Bisa You know kuliah. what I mean? Ya, bisa kuliah 1 semester sebenarnya. Nah, gitu kan? Itu bisa nggak kejawab, lalu ternyata, nah itu tadi yang aku yang menjadi pergumulanku ya, ternyata no, ini bukan soal hari Kamis atau hari Sabtu atau hari Selasa atau bahkan minggu depan, enggak. Ini soal musicianship-nya setiap orang. Sudah punya bekal apa belum gitu. Bekal fingering dulu ini gitu. I see. Nah kan? Iya. Nah, ini dimainkannya bagaimana? Ini 3/4 tapi mau dimainin waltz dung cek dung cek gitu, atau mau dimainkan broken chord umpamanya. Broken chord kalau di piano broken chord sahabat RPK tuh contoh kayak do sol do oktav. Ya. Do sol do sol do sol do sol do sol. Nah, kayak gitu. Ya. Broken chord, 8 note rolling, 10 note rolling kalau di piano gitu ya. Nah, itu aja kalau fingeringnya nggak lengkap, nggak bisa menjawab soal ini. Oke? Belum selesai kita menentukan mini main yang gimana, PNJ udah nungguin. Ya. Ayo cobain. Ayo cobain. Ayo kita latihan sekarang gitu kan. Ya. Ayo bunyiin. Dibunyiin, umpamanya kuncinya di bass. Ya kan? Oke. Ya udah turun setengah di A masih ketinggian. Diturunin lagi ke setengah, berarti main di G cross, di as, ya. amol. Ya. Itemnya banyak. Ya kan? Jadi di gitar keriting. Iya. Tapi enak main di as. Ini enak nih pas. Terus katanya pengiring, tapi susah di sini. Ya, turunin ke G ke Diturun kerendahan. ke G, kerendahan sayang, katanya kantornya gitu ya kan. Tuh. Ya. Paham maksudnya. Ya kan? Ini baru ngiringin PNJ, belum ngiringin jemaat nanti. Waktu hari H. Ya kan? Ya.
Iya kalau jemaatnya pinter. Maksudnya kalau jemaatnya sudah bernyanyi dengan baik dan benar gitu ya. Maksudnya sudah bisa menginterpretasikan ini. Kalau ada jemaat yang nyanyinya ngajaknya temponya di bawah, kalau kita nggak kuat secara teknis, ke bawah. ngikut gitu. Mas Abe, silakan melanjutkan. Oke. Nah, secara teknis ya. Masih soal fingering ya. Aku pengen mengajak sahabat RPK untuk menjadi kreatif ketika berlatih fingering. Khususnya sahabat RPK yang pemain musik ya. Ya. Jadi contoh umpamanya, kalau latihan fingering dari C sampai C terus pasti bosan. C dulu, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, umpamanya diulang 2 kali, 2 kali ascending, 2 kali descending gitu ya. Lalu terus pindah ke G. Langsung ke G justru. Jadi ke G dulu. Oke. Kenapa ke G? Karena dari C yang natural kita ke G yang 1 cross. Oh oke. Ya. Itu intervalnya do ke sol. Do ke sol. Ya kan? Ya. Nah, fingering lah di G. Itemnya 1. Sama 2 kali ascending descending. Habis dari G kita ke D. Itemnya 2. Oke. Nah, itu ini supaya sahabat RPK bisa membayangkan ini fingering di piano atau keyboard organ gitu. Nah, dilatih. Ini temponya sama dulu ya. Iya. Anggaplah 70 tadi. 70. Nanti habis dari 70 kita ke 90. Oke. Habis 90 kita ke 120. Oke. Kayak gitu. Nanti habis dari 120 ke 150. Gitu aja puter-puter gitu. Di tempo-tempo yang umum. Nah, terus begitu. Habis dari D 2 kali ascending descending, kita ke A. Itemnya 3. Oke. Ya kan? Terus habis dari A kita ke E. Itemnya 4. Oke. Dari E kita ke B. Itemnya 5. Nah, udah cukup. Nah, istirahat dulu. Ya kan? Oke. Udah, ulang lagi dari C, G, D, A, ya, E, B. Ulang lagi, temponya naikin. 90. Nah, nanti di 90 sudah selesai, berhenti dulu. Oke. Main lagu deh 1-2. Nah, ajaibnya nih, tubuh itu langsung merespon. Oke? Tubuh itu langsung merespon. Nah, salah satunya pasti sahabat RPK langsung bisa ngerasain begitu memainkan lagu setelah melakukan fingering, pasti ada sesuatu yang berubah. Oke. Either tiba-tiba jarinya lebih disiplin, terdidik dan tertib gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba jarinya mencetat kayak jari kepiting atau apa gitu. Rapi aja. Iya. Gitu. Jarinya terdidik. Oke. Aku dulu punya ada murid. Dia mahasiswa S2 di STFT. Oke. Terus jadi Mas Abe ini dosen? Bukan. Oh, bukan. Ya, siap. Sama dosennya STFT. Iya. Si murid ini disarankan menambah pengetahuan soal bermain piano ke aku. Nah, waktu pertama kali aku lihat dia main piano, aku bilang, "Oh my god." Gitu.
ini banyak yang harus disembuhkan, aku bilang gitu. Terus dia ketawa. Banyak harus yang dididik. Ini jarimu ini harus disembuhkan dulu. Ya, Nah, ya, ya, ya. Nah, ketika referensi itu dilakukan, gitu ya, dari C ke G ke D, D ke A ke E ke B, tubuh mulai merespon dan tanpa disadari, yang awalnya kita takut membunyikan E, umpamanya kita takut main di E karena itemnya ada 4, tiba-tiba kita jauh lebih rileks. Wah, loh, biasanya aku deg-degan nih, harus konsentrasi penuh supaya jangan kepencet D-nya atau kepencet bass-nya gitu kan ya, macam-macam lah gitu ya. Ini kok aku sudah mulai nyaman gitu. Nah, itu salah satu hasilnya gitu, yang kecil-kecil gitu ya, mulai kelihatan. Tapi tentu itu sebelum jauh tadi itu tangan kiri dulu, Bung. Itu masih tangan kiri tuh sebenarnya. Tangan kiri dulu. Ya. Habis itu baru tangan kanan. Habis itu baru dua-dua. Gitu, jangan ini ya, ini terutama untuk teman-teman yang sahabat RPK yang ya gua nggak les, gua belajar sendiri. It's okay. Tapi malah itu yang harus untuk teman-teman yang otodidak, ini yang malah harus dikencengin dulu. Dikencengin dulu. Ya. Karena kan ada dua ya, ada bakat, ada minat. Untuk teman-teman yang otodidak tuh biasanya bakatnya lebih gede. Oke. Tapi hati-hati, orang berbakat itu cenderung malas. Karena dia di dalam proses belajarnya atau di dalam proses dia mencapai ke satu titik tertentu, itu biasanya nggak seberat teman-teman yang minatnya besar. Atau paling nggak teman yang tidak sebegitu berbakat gitu. Iya. Misalnya ya udahlah, udah tahu ini gitu. Atau bahkan bisa lebih ajaib dari itu. Gimana? Pokoknya tahu aja. Iya, oke. Bukan gua udah tahu gitu, enggak. Bisa jadi kan dia sebetulnya nggak pernah dengar lagu itu, temennya main, chordnya salah, terus dia bilang chordnya nggak ke situ, chordnya ke sini. Pas dicobain bener, tapi dia sendiri sebetulnya nggak tahu lagu itu. Oh, ada beberapa. Pernah kejadian kan? Ada. Ya kan? Ada. Nah, itu berbakat. Itu berbakat. Sehingga dia yang nggak usah melewati proses yang dilakukan oleh temannya, dilewati oleh temannya itu, dia nggak usah ngelewatin nyari-nyari chord susah-susah. Aku denger aja, salah chordmu nggak ke situ, loh, ya kan? Ya. Nah tapi lalu kemudian itu dia mempunyai kecenderungan untuk jadi malas. Apalagi kalau dia sadar betul sama kemampuannya ya. Wih, aku punya murid kayak gitu. Ya. Pendekatannya mesti luar biasa, beda banget gitu. 2 puasa. Jangankan murid ya, ponakanku begitu. Aku sampai bilang gitu, Chipmunk. Kenal lagi aku. Chipmunk, I know you can do it. You just that lazy. Ya. Emang dia dibandingkan kakaknya Tamara yang emang kayaknya nggak kesana lah gitu ya, pokoknya nggak main musik gitu ya. Tapi Renata ini dia mempunyai kemampuan, dia berbakat sebetulnya. Renata. Tapi aku di rumahnya, kalau aku nginep di rumahnya gitu ya,
jarang sekali aku dengar dia main piano. Sebentar doang gitu. Aku belum pernah lihat dia main piano pas aku kesana. Nah, Renata, kamu harus mendengar ini ya. kayaknya tuh dia main pianonya tuh jam berapa gitu loh pas aku tidur. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, Iya. so melatih tangan kiri sendiri, melatih tangan kanan sendiri. Baru ketika dua-duanya ini sudah melewati repetition yang sama, bahkan kalau bisa tangan kiri lebih banyak repetitionnya Tangan daripada kiri tangan lebih kanan. banyak repetitionnya daripada tangan kanan. Oke. Lalu kemudian dia sudah dua-dua ini sudah sampai di finger habit, artinya mereka sudah independen nih, kiri sama kanan. Baru dicobain main bareng kiri sama kanan. Oke. Waktu break saya tanya ke Mas Abe, sahabat RPK, saya tanya gini, Mas, kalau punya banyak referensi gimana? Oke. Referensi musik maksudnya ya, Ya. sahabat RPK ya. Referensi musik itu kan penting sekali. Penting sekali. Kita harus banyak dengar gitu. Ya. Tapi jangankan referensi musik, Bung Franky. Bung Franky berteman tetanggaan sama David Foster. Tiap hari ketemu sama David Foster. Ya. Tapi kalau Bung Franky nggak pernah fingering, nggak jadi apa-apa. Oke. Berarti Karena memang teknik ini kan front line-nya. jadi bagi sahabat RPK yang mendengarkan, yang pemusik gereja, pelayan di gereja, pelayan ibadah gitu ya. Sebenarnya memang kalau dari pembicaraan kita sepanjang sekarang udah masuk di sesi keempat, berarti memang harus meluangkan waktu Ya, untuk berlatih teknik. ya. Aku melihatnya gini. Ya, meluangkan waktu, bahkan mengusahakan waktu gitu ya. Bukan hanya sekedar meluangkan, tapi Ya, mengusahakan. diusahakan. Harus. Sampai kemudian Sorry. di 25 tahun hidupku bermusik, kalau sehari aku nggak pegang piano nggak enak. Oh, saya aku main gitar. Nah, Sehari nggak pegang gitar nggak enak. iya, Harus sampai pada posisi itu. iya. Oke, sahabat RPK. Mulai sekarang saya main gitar tiap hari. Paling nggak membunyikan gitu ya. Nah, soalnya gini, Ya. aku nggak tahu. Nah, ini kalau mau dikait-kaitkan gitu ya. Yang perumpamaan talenta itu sebetulnya si Tuhan itu mintanya apa sih waktu itu? Nggak disimpan, Diusahakan. Kan? diusahakan. Jadi aku melihatnya gini. Kemampuan bermusik, apakah itu bakat atau minat, itu diberikan sama Tuhan. Oke. Oke? Tapi tetap kita mesti mengusahakan, Dengan berlatih. berlatih. Karena kalau enggak, Oke. kan Bung Franky dari dulu waktu pertama-tama belajar main gitar, lagunya pasti sangat umum ya. Ya kan ya, dulu umpamanya Pertama kali main gitar. umpamanya lagu Persekutuan yang Lagu chordnya Persekutuan. 3, Iya, chordnya 3, mayor semua. mayor semua. Sampai lalu kemudian Bung Franky bisa mainin lagu yang ini bukan, umpamanya ini main di C gitu ya. Ini Pas bukan habis- balik, ini bukan balik ke C, ini balik A minor nih gitu. Oh, ini baliknya ke E minor dulu. E minor dulu baru A minor. E minor baru ke A minor. Terus ini bukan ke F, ini ke D minor. Iya. Habis itu mayor sebentar, terus baru ke G. Balik ke G ya. Sampai begitu kan? Iya. So artinya memang proses belajarnya kan dari yang sederhana, terus kita terus mengusahakan sampai itu menjadi gitu kan ya? Iya. Nah, akhirnya
mau nggak mau memang ya kita harus mengusahakan gitu. Belajar. Menurutku Tuhan nggak gimana ya terus. Oke. Jreng terus kamu tiba-tiba jago luar biasa nggak karu-karuan gitu. Kayaknya nggak. Aku kok mungkin Tuhan pasti bisa bikin itu, tapi kalau dilihat dari Tuhan pasti bisa. ya, bisa. Tapi buat apa kan gitu. Iki banyakan manfaatnya apa mudaratnya gitu. buat si pemain buat kita gitu ya. Ya, tapi kalau melihat dari perumpamaan tentang talenta yang Mas Abe tadi sempat singgung, itu sebenarnya harus tetap diusahakan. Maksudnya tidak dikasih, kan yang 5 itu pada akhirnya setelah dia berkembang 5 itu kan pada akhirnya ditambahin 1 dari yang disimpan itu. Ya. Gitu. Nah, karena gini, aku tuh soal perumpamaan tuh aku sempet dulu mikir gini. Gimana? Nggak adil nih yang dikasih 1 ini, not fair. Oh, oke. Ya kan? Menarik. Tapi ternyata enggak. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 apa segala macam. Ujung-ujungnya mesti tetap diusahakan. Ya. So bukan jumlahnya gitu kan? Ya. So bukan kemampuanmu kamu main piano atau main gitar atau main bass atau penyanyi atau multimedia Ya. atau cuma aser di depan. Tapi semuanya mesti diusahakan kan? Atau cuma Coaster ya kan? Semuanya mesti diusahakan, dikerjakan dengan maksimal. Iya. Ya. Bahkan aser aja mesti bukan latihan, tapi dia harus dari yang gereja nggak penuh sampai yang penuh kan tetap butuh kemampuan toh untuk bisa ngatur berapa 3. Jangan nanti udah ditaruh di bawah, ternyata nggak cukup 3. Oh naik ke atas kan, ya kan? Dan kalau menurutku sih aser itu penerima tamu ya. Iya. Itu paling berat tuh pelayanannya. Kenapa? Betul. Kenapa? Aku dia punya masalah di rumah. Berangkat gereja, dia punya masalah di rumah nih. Ya. Dia harus tetap tersenyum loh untuk yang datang loh. Iya. Harus silakan gitu kan ya. Iya. Ayo. Oke, ya. Bener kan? Ya, itu tidak berat mudah loh. ya. Tidak mudah loh itu. Nah, apa namanya? Kembali ke soal mengusahakan itu ya. Jadi terus kupikir oh iya ya, ternyata apakah itu 1, apa 5, apa 10, nggak ada urusan. Semuanya tetap mesti diusahakan. Benar. Nah, kembali ke soal teknis tadi. Ya. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri untuk mematuhi diri sendiri gitu ya, untuk latihan, fingering, menyempatkan gitu. Berapa lama nih sehari? Gua ngantor men. Oke. Berarti sekarang udah mulai masuk ke manajemen waktu. Manajemen waktu. Gini, aku waktu 8 jam itu 6 sampai 8 jam itu emang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Emang cuma main musik gitu kan. Ya. Tapi untuk teman-teman yang ngantor gini. Yang penting repetition. Cuma dapat setengah jam. Repetition. Ya, yang penting repetitionnya itu tadi. Cuma dapat setengah jam sehari. Ya bisalah sejam, setengah jam pagi sebelum gua berangkat kantor. Setengah jam lagi pas pulang. Ayo gitu, nggak apa-apa. Itu sudah cukup gitu. Tapi kalau cuma megang piano seminggu 2 kali, 3 kali, terus jadwalnya pemain musik dia di minggu ketiga baru dia dapat lagunya, terus belajar. Nggak bisa men. Begitu.
Menarik sih. Mm-mm. Nah, kalau kayak di vokal, Nah, Grace itu, vokal oke. nah, Sekarang contoh vokal. kayak ini, Oke. contoh. Aku kalau nelpon Grace lagi ngapain? Lagi nyanyi-nyanyi. Jadi dia bahkan bisa nyanyi-nyanyi sendiri di rumah gitu. Oke. Oke? Oke. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman PNJ ya nyanyi-nyanyi aja sendiri gitu. Terutama misalnya gini, kalaupun sudah mendapatkan, kalau di gerejaku kan ada list lagu yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Plus link YouTube-nya sebenarnya untuk belajar. Gitu kan. Karena nggak tahu kenapa ya, literasi buat baca not itu susah sekali. Kayaknya kita butuh deh. Ntar colek pemain musik deh. Iya. Tapi gini, berarti kalau sudah mendapatkan link YouTube atau apa, bisa didengerin sambil ikutan nyanyi atau apa gitu. Paling nggak belajar itu penting sebenarnya kan ya. Dan tentunya repetition tadi itu kan Mas ya. Menarik. Tapi repetition itu yang utama lah. Menarik sih. Itu. Ini secara teknikal nih, sahabat RPK. Hari ini pembahasannya cukup teknis. Setelah sekian lama Pengulangan. Udah itu. Ya. Kata kuncinya cuma itu. Kata kuncinya di pengulangan, repetition. Nggak ada shortcut. Kadang-kadang memang kita susah ya. Karena kita pengen banget untuk dapat shortcut. Nggak ada. Yang ini nggak ada. Oh, pengen main banget musik nih di gereja nih. Pengen ada nggak shortcutnya Mas? Nggak ada. Putar lagu dari YouTube. Iya dong. Tapi kan itu kan tidak begitu kalau ibadah. Kalau ibadah memang perlu dipersiapkan secara baik. Nah, ujung-ujungnya ke sana sih. Ya, perlu dipersiapkan secara baik. Tadi waktu aku dalam perjalanan ke sini pun sempat mikir, oh, kalau cuma teknis, oke teknis. Tapi kalau bilang persiapan pemain musik sebenarnya lebih banyak, sahabat RPK. Gitu. Oke. Sip. Terima kasih untuk sahabat RPK yang sudah bersama-sama dengan kami selama 1 jam. Sekali lagi terima kasih untuk Radio Pelita Kasih yang sudah kita bisa talk show yang on air di RPK tiap hari Minggu pertama dan ketiga, dan hari Selasa minggu kedua dan keempat. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat RPK. Terima kasih Mas Abe. Terima kasih Bung Franky. Untuk technical pengetahuannya. Sahabat RPK, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.